Guys, sahabat online dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo, lagi pada ngapain? Temenin aku yuk bikin mini vlog bebenah lagi. Ya kan, rumah aku udah kayak kapal pecah karena aku sekitar 2 atau 3 hari memang nggak bebenah ya guys. Satu, badan aku memang lagi kurang enak, rasanya pada sakit, ngilu, pegel-pegel, dan kepala juga kelayangan, pusing kayak 7 keliling gitu loh. Terus aku berusaha bed rest aja di rumah, maksudnya tetap ngelakuin aktivitas sehari-hari, masak ataupun jagain anak. Cuma untuk bebenah itu aku stop dulu seadanya aja, yang penting anak aku nyaman di kasur untuk bobo siangnya. Dan ini tadi malam udah diganti spray sama suami aku, jadi aku mau beres-beres dulu nih buat nanti anak-anak tidur siang, karena aku mager banget kalau harus naik ke atas buat tidur di kamar. Hawanya itu panas banget karena sebelah rumah aku yang sebelah kiri itu rumahnya belum ditingkat ya, baru yang sebelah kanan doang ditingkat, jadi temboknya itu sedikit panas sebelah. Kalau siang aku nggak betah banget, walaupun nyalain AC itu rasanya nggak berasa AC-nya guys, kalah sama hawa panas tembok. Jadi sia-sia buang-buang listrik aja kalau kita nyalain AC siang-siang buat di kamar. Dan kalau misalkan aku mau tidur tuh abis maghrib AC udah dinyalain, baru kita naik ke atas itu sekitar jam 8 atau jam setengah 9. Di saat udah selesai pada makan malam di bawah, baru pada naik ke atas ke kamar. Ini aku mau bebenah dulu bekas diacak-acak mainan, boneka, segala semuanya sama Haikal sama Fatima. Aduh, nggak pernah kelar ya memang kerjaan emak-emak ini. Semakin didiemin kirain aku bakalan beres, ternyata tidak loh guys. Aduh, sabar ya ibu-ibu seperti aku. Ini aku baru pulang sekolah tadi, abis antar kakak dulu sekolah, lanjut buru-buru ke pasar beli ayam sama sayur sop, karena memang kedua anak aku lagi belum bosen nih makan ayam. Biasanya mereka itu requestnya udang lah, cumi lah, kangkung lah. Karena berhubung udah lama juga nggak masak ayam, baru 2 hari kemarin aku bikin opor ayam 2 hari berturut-turut, dan mereka masih minta request makan ayam. Akhirnya aku beli setengah kilo paha sama sayap dicampur, dan kepala juga sama. Itu digenepin aja ya biar ada kepala-kepala ayamnya. Dan ini aku sambil masak juga ya guys, tadi sambil cuci-cuci ayam, terus aku lagi ngerebus ayamnya juga sebelum dicemplungin di sayur sop. Aduh, ini aku bebenahnya bener-bener ngebut ya guys, karena memang tujuan aku nanti kalau misalkan udah selesai bebenah, udah kelar masak, jadi biar keburu gitu jemput si kakak sekitar jam 11 siang, karena bentar lagi ini jam jemputnya loh guys. Aduh, capek banget ya emak-emak kayak kita ini, nggak ada kelarnya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang tugas emak-emak itu gampang, jagain anak sama bebenah doang, kata siapa gampang? Rumah juga nggak ada 5 menit baru dibenahin juga udah berantakan lagi sama para bocil. Apalagi kalau misalkan kita punya anak yang usianya lagi bener-bener suka tantrum, beres acak-acakin mainan apapun itu, mau baju. Si Haikal ini lagi demen banget buka-buka lemari, diacak-acak tuh bajunya. Jadi percuma juga bajunya kalau misalkan aku gosok ya, hasilnya diambak-ambak lagi. Jadi kerjaan 2 kali kan. Ya udah deh, mulai sekarang aku lipetin aja dah itu baju ke dalam lemari, nggak usah tuh namanya digosok-gosok, kecuali kalau misalkan baju seragam sama baju yang buat pergi mau kondangan gitu ya, jadi bisa rapihan dikit lah. Kesana itu sakit hati banget, udah rapi-rapi, udah digosokin, tapi tetap aja diberantakin sama bocil ya kan. Mau diomelin pun percuma, dia nggak akan ngerti guys. Ada yang sama nggak sih kayak aku, suka gregetan gitu ya kan. Karena kan kita apa-apa juga perlu tenaga, perlu mood juga buat bebenah, buat beres-beres. Nggak mungkin kan dilakuin rutinitas kayak gitu setiap hari, pasti bakalan capek banget.
Mungkin kalau misalkan yang udah terbiasa sih bilang itu mah emang tugas ibu-ibu, emang tugas ibu rumah tangga. Tapi menurut aku kalau misalkan badan aku diporsir buat bebenah kayak gitu setiap hari, angkat tangan aku ini. Nggak bisa guys, karena aku ini gampang capek, apalagi di perut bekas sesaran itu kadang suka gerenyit gitu. Ada yang sama nggak sih kalau misalkan kecapean nih, pinggang sakit, terus perut berasa gerenyem-gerenyem. Aku tuh sering banget ngerasain kayak gitu loh guys. Dan ini aku mau sedikit cerita sama kalian. Setelah aku kemarin periksa terus ke rumah sakit perihal tentang kista aku yang ada di dinding rahim, yang kemarin kata dokter harus pakai obat, nggak harus operasi. Itu kadang suka ngerasainnya gerenyit gitu loh di area perut bawah. Tapi setelah aku dikasih obat dari rumah sakit Cengkareng kemarin itu, aku udah mulai haid lagi, lancar dan banyak. Mungkin itu buat nguras kali ya tujuannya, karena posisinya kista aku itu nggak usah dioperasi, masih kecil, masih di bawah 0,2 cm gitulah intinya, bukan 5 cm yang harus dioperasi. Jalur operasi itu berarti kistanya sudah besar ya. Dan kalau aku ini kemarin ada yang nanya di inbox, rasanya kayak gimana? Sebenarnya nggak dirasa sih, cuma yang aku rasain tuh cuma begah aja. Kenapa aku nggak haid selama 1 tahun, padahal KB aku itu campur-campur, kadang 3 bulan, kadang 1 bulan, kadang 3 bulan, kadang 1 bulan gitu. Mungkin hormonnya juga beda ya, karena kan kalau KB suntikan pastinya KB hormon ya, bukan yang non hormon. Karena aku dari dulu nggak pernah yang mau yang namanya KB spiral atau apa tuh yang di tangan tuh namanya, pokoknya yang ada jarumnya gitu yang di tangan sama yang di kemaluan itu aku nggak mau sama sekali. Kita punya pilihan ya guys, walaupun bidan menyarankan dari pemerintah, tapi tetap pilihan ada di diri kita sendiri. Kita berhak kok menolak kalau misalkan kita nggak mau, ataupun kita nggak KB sama sekali. Kan memang nggak merugikan si bidan atau si dokter ya kan, kalau kita pun hamil atau kita punya anak banyak. Jadi jangan pernah mau KB karena keterpaksaan. Dan ini masakan aku udah matang guys. Ini sayur sop aja aku hari ini bikinnya, nanti tinggal goreng tempe karena tujuan aku mau bikin tempe mendoan. Tapi dadakan aja lah ya, nunggu suami aku pulang aja sekalian nyambel. Ini buat makan siang anak-anak aja, yang penting ada makanan yang bisa dimakan sama mereka. Sekian loh mini vlog dari aku. Ini aku bebenahnya udah selesai ngepel juga, tapi nggak ke record karena tadi rempong banget ya, sambil masak sambil cuci piring, ribet mindahin tripodnya. Ya lumayan lah segini, sedikit rapi ya guys, nggak berantakan banget kayak tadi. Ini bentar lagi aku mau TW ke sekolahan, mau jemput anak aku yang pertama. Dan ini piala anak aku loh guys, tuh lumayan banyak kan, belum yang ada di atas kulkas. Aku rencananya mau beli lemari untuk khusus piala mereka nih. Piala kakak maksudnya. Sekian mini vlog dari aku, bye bye, see you next video. Terima kasih yang sudah mampir dan selalu dukung support konten-konten aku. Assalamualaikum.